Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kali ini kembali di Tampak. Hari ini teman-teman, salam-salam dulu. Semoga kita sehat selalu, diberikan rezekinya. Teman-teman sekalian, yang kita bahas sekarang mengenai produktivitas hasil tani masyarakat Indonesia hari ini sangat-sangat menyesatkan dada. Kenapa demikian? Karena hampir data statistik yang saya baca-baca di berita-berita nasional, memang harga tani di Indonesia sekarang semakin anjlok. Jadi masyarakatnya harus berutang di mana-mana untuk membayar tagihan utang dari bank. Tentu hari ini lewat di YouTube saya, di channel YouTube Pak Arif Ugari, saya ingin menyampaikan pada semua pihak bahwa efek dari melonjaknya harga barang, makanan pokok dan sebagainya ini, itu alasannya karena meningkatnya dolar di Amerika dan untuk antisipasi inflasi katanya. Saya pikir ini hal yang konyol bagi pemerintah. Kita ini punya lahan, punya sumber daya alam yang sangat luas. Tentu kelangkaan beras, naiknya harga beras ini membuat kita menjerit. Harga jagung hari ini teman-teman itu semakin hari semakin turun, begitupun bawang, begitupun cabai dan sebagainya. Ini sangat memprihatin. Harapan kami sebagai petani Indonesia, bapak-bapak yang punya kebijakan, yang memegang palu di pusat sana, mohon perhatiannya, karena semakin hari kami menderita, sementara di pemerintah itu bagi-bagi jabatan. Tentu yang saya sampaikan ini bukan karena efek dari urusan politik, tetapi ini dari efek yang memang kami rasakan betul di bawah. Jangan salah, banyak konflik-konflik yang terjadi, konflik-konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Bima banyak penghadangan jalan oleh petani. Karena apa? Ada kerisauan yang kemudian tidak bisa dijawab oleh pemerintah hari ini. Kerisauan itu dijawab lewat itu oleh masyarakat. Masyarakat hanya bisa menyampaikan keluh kesahnya terhadap pemerintah, namun banyak kendala yang kami sampaikan. Nah, lewat penghadangan jalan yang meski itu tidak mau dibenarkan, tetapi apalagi yang mereka harus lakukan, mereka sudah sampaikan di media sosial, mereka bahkan menjerit, menangis dan membakar hasil taninya. Dan itu terbukti di NTB. Banyak masyarakat yang menderita, bahkan yang harus meninggal karena ada kekecewaan karena hasil taninya rugi dan sebagainya. Saya harap ada antisipasi dari pemerintah pusat yang memegang kebijakan. Yang selanjutnya adalah terjadinya kelangkaan pupuk ini membuat masyarakat gali lubang tutup lubang, sementara hasil taninya mereka dibayar dengan cara yang tidak manusiawi. Dan itu yang dirasakan oleh kami. Bagi seluruh petani Indonesia, itu yang dirasakan. Jadi sikap inilah yang memang kami harus sampaikan. Jika benar-benar kalian itu lahir dari bumi pertiwi Indonesia, maka berpihaklah pada petani. Karena
hanya petani Indonesia yang selalu berupaya memperbaiki tatanan negara Indonesia ini. Tidak ada yang lain. Dari rahim petani banyak yang profesor. Setelah jadi profesor, setelah jadi bupati, setelah jadi presiden, setelah jadi negarawan, pengacara, hakim, mereka tidak lihat lagi seorang petani. Ini saking kepongahannya mereka. Dan hari ini saya harus sampaikan bahwa banyak kejadian-kejadian yang tidak manusiawi yang dialami oleh petani sekarang. Salah satu contoh, harga pupuk tidak sebanding dengan hasil tani. Yang kedua, harga makanan pokok seperti beras, sembako dan lainnya, seperti gas LPG yang mahal dan tidak sebanding dari hasil jerih payah kami sebagai seorang petani. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita bandingkan di negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Vietnam dan sebagainya, justru mereka mendominasi dalam bursa ekspor dan impor beras. Padahal kualitas berasnya itu lebih kualitas beras Indonesia. Hanya saja sistem yang mereka lakukan itu mengangkat harga diri petani. Salah satu contoh, mereka memberikan terus mengupaya memodernisasikan petani, seperti berikan bantuan alat-alat mesin canggih dan sebagainya. Kemudian memberikan penyuluhan bagaimana cara membuat pupuk organik dan sebagainya. Nah, sementara di Indonesia, banyak maaf, justru petanilah sebagai dasar ketidakadilan oleh mereka itu. Wajar kami sebagai para petani, para peternak, para petambak itu marah dengan ketidakadilan, marah dengan ketidakpuasan, marah dengan kebijakan. Mungkin itu dulu sikap dan kalimat yang kami sampaikan. Jika para profesor, para kejaksaan, para hakim, para presiden, pemangku kebijakan punya hati nurani dalam kondisi kita hari ini, maka buatkanlah kebijakan-kebijakan yang mengangkat harga diri para petani dan naikkan harga tani dan hasil tani supaya kita bisa menikmati bersama, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia sejahtera. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.